laba-laba itu ingin menjadi makhluk yang terkuat, jadi dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan DNA Wang Bin, kata si dokter. Jadi seharusnya dia akan mencoba untuk mendapatkan DNA Wang Bin. Wang Bin, kalau mau pergi sendiri ke kota surga, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan persediaan, kata si dokter. Jadi begitu, Ratu laba-laba itu bahkan punya rencana sendiri, kata Miao. Aku tidak perlu persediaan atau apapun, aku mau meminjam seorang darimu, kata Wang Bin. Oke, siapa maksudmu? Aseng. Hei, ternyata yang akan diajak adalah Aseng. Aseng, apa kabar? Kata Wang Bin. Wang Aseng pun yang terkejut. Wang Bin, aku pergi ke rumahmu tapi kau tidak ada di sana. Kemana saja kau? Ayo, aku akan membelikanmu minuman, kata Aseng. Apa kau akan pergi keluar lagi? Ya, dan aku akan mengajakmu bersamaku. Apa kau mau ikut? Kata Wang Bin. Oke, kapan saja aku akan membantumu. Jadi kapan kita akan pergi? Sementara itu, di rumah Wang Bin pun memberikan apel ajaib kepada Dozu. Brother Bin, walaupun ini terlihat sederhana, tapi tidak. Dozu, kapan aku akan membohongimu? Percayalah, itu adalah buah iblis. Apel-apel Nomi. Sebut saja begitu. Benda itu berharga 10.000 koin emas. Setelah aku memakan ini, aku bisa langsung mempelajari skill. Benda ini sangat hebat, kata Dozu. Jika kau tidak mau, serahkan padaku. Rupanya itu adalah Xiaoyan. Serahkan padaku. Hei Xiaonan, kenapa kau merampas apa yang Brother berikan padaku? Cepat berikan itu. Saat Xiaoyan akan memakannya, tiba-tiba saja dia dihajar. Jadi aku akan mencari emas bersama Brother Wang. Bajingan, cepat kembalikan itu. Kalau kau tidak akan pergi ke sekolah nanti. Rupanya dia dimarahi oleh Miao. Kami mau membantu buka kawang seperti sebelumnya. Xiaonan, kita ada di tempat yang bagus sekarang dan kita bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Jadi tidak perlu kalian membantuku, fokus saja pada sekolah kalian, kata Wang Bin. Sekarang kalian harus memperbaiki diri kalian dan pergi sekolah dengan baik. Dan setelah itu, kalian bisa mempunyai kesempatan untuk membantuku nanti. Baiklah, PR kalian belum selesai. Jangan buat keributan di sini. Selesaikan PR kalian, kata Yue. Wah, aku tidak menyangka Komandan Long akan memberikanmu tempat tinggal semewah ini. Rupanya itu adalah si Kapten Zhu bersama si anak buahnya. Wang Bin, teman lamamu mendapatkan berkunjung. Apa kau tidak mau melihat kami? Kata si anak buah. Ternyata kalian. Ada apa? Aku sudah lama ingin pergi ke pangkalan untuk menemui kalian. Apa kau datang dengan sengaja, Kapten? Jangan salah paham, kami datang kemari untuk ada urusan. Sambil sinis. Urusan? Komandan Long mendapatkan informasi perusahaan kau akan pergi ke kota surga. Jadi dia meminta sesuatu. Apa? Kami sudah menyaring beberapa informasi, kau bisa melihatnya dulu. Oh, peta elektrik kota surga. Tapi perusahaan itu sudah memberikannya padaku, bukan? Selain itu apa ini? Komandan Long mengatakan kalau itu adalah remote alat untuk selama ada benda ini, kita bisa membawa apapun yang kita mau. Ini adalah sebuah penyimpanan yang menyimpan strategi dan mengembangkan dokumen rahasia. Ini luar biasa. Tidak masalah, aku akan bawa benda ini bersamaku. Apa kalian ingin ikut juga? Kenapa? Bukan begitu maksudnya. Tempat itu sudah lama ditinggalkan, terlalu berbahaya untuk membiarkan kalian pergi. Kami akan membantu, kata si kapten. Bagaimana menurutmu Wang Bin? Kata Yue. Kata Miao. Baiklah, aku tahu Wang Bin sangat kuat, tapi ini perintah atasan. Hehehe. Maaf aku merepotkanmu Wang Bin. Kalian bisa ikut karena itu akan membantu tugasku, menyelesaikan tugasku juga. Benarkan Komandan Zhou? Sambil terlihat ganteng Wang Bin. Wang Bin benar-benar komandan resimen. Aku adalah veteran yang sudah mengalami banyak pertarungan, tidak akan pernah menyerah, kata komandan si Kapten Zhou. Sambil melihat itu, Miao yang merasa cemburu kepada si Wang Bin. Ayo bersiap, kita akan pergi besok pagi, kata si Wang Bin. Sementara itu, Dr. Su, apa analisis pasca mutasi Dr. Lin sudah memiliki hasil? Ya bos. Apa virus mutannya bisa membantu rencana kita hidup bersama? Kami mengambil virus mutan yang ada di wajah manusia laba-laba yang kami kumpulkan, dan kami menemukan kalau virus mutan ini langsung terserap dan bersatu dengan virus Walker asli. Apa maksudnya? Kami sudah cukup tahu tentang karakteristik virus mutan yang baru-baru ini, tapi ini sama sekali virus yang asli. Ini cuma bisa merubah manusia menjadi Walker, tidak dapat membuat kebal kepada virus Walker. Berarti kita masih gagal juga. Buat apa ini semua? Tapi aku punya berita bagus bos kali ini. Setelah mempelajari tentang virus mutan Dr. Ling, kami menemukan sel biologis yang bisa menahannya.
Maka ini adalah senjata yang penting. Apa kita bisa memproduksinya massal? Masih belum bisa karena pembuatannya memerlukan banyak proses, kecuali bahan reaksi yang sudah digunakan untuk tes sekarang cuma satu botol tersisa. Maka satu botol ini akan efektif. Saat ini Wang Bin adalah kandidat terbaik untuk mengalahkan Dr. Ling. Baikku, kau harus menyerap nutrisi ibumu dengan baik. Sementara itu terlihat si ratu laba-laba. Dengan begini bibitku bisa tumbuh lebih kuat, kata si ratu laba-laba. Terlihat beberapa laba-laba muncul dari kepompong yang sangat besar. Sementara itu pagi pun caang. Wang Bin bersiap-siap akan pergi bersama Dozu dan yang lainnya. Aseng, kau bisa mendapatkan mobil seperti ini? Hahaha. Apa aku cuma mendapatkan 2 penghancur? Dari mana dia mendapatkan mobil-mobil ini? Mobil-mobil ini seperti senjata pelumat, kata si Aseng sambil bingung. Kakak Wang, biarkan aku menyetir nanti, kata Yue. Sementara itu ada yang memanggil lagi, Kakak Wang, dari jauh. Rupanya itu adalah adik si Aseng. Siapa dia, Kakak Wang? Dia adalah Aseng, adiknya Aseng. Kok kira dia juga akan menjadi adikmu kan? Sambil sinis Miao berkata seperti itu. Kakak Wang, aku minta maaf, adikku tidak akan bisa menahan jika aku pergi sendiri, jadi aku membawanya ikut. Apa kau tidak keberatan? Jangan dengarkan kakakku, aku cuma mengikuti kakak untuk berolahraga, kata si adik Aseng. Rupanya namanya si Acen. Miao Miao, apa kau tidak bisa bersamaku? Tidak, aku akan memberi kesempatan bagi yang lainnya. Hei petugas Miao, jangan pergi, ayolah kita pergi bersama, kata Wang Bin. Kakak Bin, kau dan aku saja, aku tidak mau. Aku tidak bisa, aku tidak mau, kata si Wang Bin sambil kesal. Wang Bin, ternyata si Dokter Zhu juga akan ikut. Kau mau kemana pikirmu, dokter? Aku datang karena bos memiliki sesuatu untukmu. Ini benda apa ini? Ini adalah obat yang kami kembangkan untuk Ini adalah obat yang kami kembangkan untuk membunuh virus mutan Dr. Ling. Cuma 1 tetes bisa membunuh raksasa laba-laba berwajah manusia. Cuma botol ini yang tersisa, kata si Dr. Zhu. Apakah kau mau aku mengajarmu lagi? Jangan berbohong, aku bisa memberikannya padamu. Tapi aku punya syarat. Apalagi syaratnya? Kau pengen dihajar lagi, kata Wang Bin. Bawa aku dalam perjalanan ini, kata si dokter. Apa kalian pikir kita ini bakal tamas ya, piknik? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau kau suka atau tidak saat Dr. Ling membunuh lagi, aku tidak akan bertindak. Baiklah, karena negosiasinya tidak berjalan lancar, anggap saja aku tidak pernah di sini, kata si dokter sambil pergi. Tapi Wang Bin tiba-tiba menyuruhnya berhenti. Berhenti. Aku akan membawamu, berikan benda itu padaku, kata si Wang Bin sambil memikirkan apa saja yang sudah dilakukan si Ratu Laba-Laba kepadanya. Aku tidak pikir kau salah. Di perjalanan, rupanya Wang Bin semobil dengan Yue, Dr. Zhu, dan si adik Zhao. Si adik Seng datang. Sementara itu, si dokter yang terus mengawasi lewat drone melihat dalam monitornya. Dan tanpa terasa, Wang Bin pun tiba di kota Tiangtang. Tiangtang. Sementara itu di kota Tiangtang, cepat berikan tanganmu, seseorang muncul dari gorong-gorong. Ini sudah 2 tahun, aku tidak pernah melihat langit lagi. Chen, jangan berdiri saja seperti orang bodoh, mereka akan menemukan kita, cepat kita lari. Lalu tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang mendekat. Ternyata mereka juga sudah punya orang di atas. Sial, sudah kukatakan jangan coba untuk lari, mereka pasti akan bertindak lebih buruk saat menangkap kita. Aku lebih baik mati di luar sini daripada harus kembali lagi ke sana. Tapi dia ditombak oleh seseorang. Pecrat. Kakiku sakit sekali. Tiba-tiba seseorang datang. Seseorang dengan memakai topeng ambu. Rupanya mereka adalah Ambu Konoha yang tersesat. Dasar bodoh, apa kau tahu yang kau lakukan? Kata si Ambu itu. Bawa mereka kembali. Rupanya mereka dibawa kembali ke dalam gorong-gorong. Saat di dalam gorong-gorong terlihat banyak manusia yang sedang berkumpul. Hari ini mereka berdua melarikan diri. Saat berganti penjaga, mereka yang menginjak-injak harga diri kami tidak akan hidup dengan tenang. Apa menurut kalian mereka harus dibunuh? Ini waktunya membunuh. Dasar bajingan egois, berani kalian melarikan diri di tempat ini, meninggalkan kami. Sementara itu, tolong lepaskan aku tidak akan lari lagi, kata si orang itu. Sangat kejam. Padahal kita semua senasib. Kenapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Kalian yang biasa diperlakukan seperti binatang menyebutku egois. Dasar munafik. Coba lihat tangan kalian sendiri.
Tangan siapa yang di sini tidak pernah disuntik lebih dari 5 kali? Apa kalian mau terus-terusan diperlakukan seperti binatang di selokan ini? Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Tapi si Ambu gagak langsung menyuruhnya diam. Diamlah, sambil menghajar. Berani mengkritik orang yang mau hidup. Hei, kau manusia bertopeng, aku lebih membencimu daripada bajingan-bajingan ini. Cuma bisa mengurangi rasa sakit suntikan dan memberi para bajingan ini kepada monster itu. Apa kalian merasa kalian hebat? Hahaha. Dengan tangisan putus asa dia tertawa. Aku juga tidak mau terus-terusan menjadi binatang untuk bertahan hidup. Kalau begini, lebih baik aku mati saja. Ya, berapa lama lagi kami akan sembunyi di selokan ini, kata warga yang lain. Sebentar lagi adalah giliran darahku yang akan diambil. Kapan aku dilepaskan, kata si kakek. Sial, apa yang terjadi dengan mereka? Aku akan membunuh dia sekarang. Ayo makan daging malam ini, kata si Ambu gagak. Hentikan, ketiga penyelamat ada di sini. Terlihat seseorang datang. Cepat bunuh aku sekarang. Aku mau mati. Lebih baik aku mati. Sudah terlambat. Sekarang hidupmu lebih berharga dari kematian, kata si Ambu gagak. Terlihat bahwa 3 orang muncul. Seorang pelajar dengan tutup di muka, seorang biarawati, dan seorang yang begitulah. Tanpa disadari, para warga pun langsung bertunduk. Sister Baiji, kau datang menyambutmu sambil menunduk. Kapten, ini pasti sangat sulit bagi kalian. Jadi apa penyebab pengikut ini melarikan diri, kata Sister Baiji. Kau masih mau bertanya? Tentu saja aku tidak mau menjadi peliharaanmu, tai. Daripada dirawat olehmu, aku lebih baik mati, sambil berteriak. Tidak tahu cara berterima kasih rupanya, kata Sister Baiji. Berapa banyak domba yang sudah tersisir oleh iblis sejak lahir di dunia ini. Tapi di dalam kegelapan kota ini kita disebut surga. Surga mengirim penyelamat dan dia adalah dewa kita. Dia yang membawa kita ke bawah tanah untuk melindungi kita daripada para iblis yang ada di atas. Dia yang memberikan kita makanan dan memberikan kita tempat untuk tinggal. Dia yang melindungi kita dari panas dan hujan dan membuat rumah untuk kita. Terlihat rupanya dewanya adalah sosok vampir. Aku ingin bertanya pada kalian semua, apa ada di sini siapa yang mampu melakukan ini? Sementara itu, orang yang akan dipenggal kepalanya. Dasar gila, dia tidak waras, ada apa dengannya? Dan kau tidak tahu caranya untuk bersyukur, kau malah berlarikan diri. Orang yang cuma tahu cara untuk meminta tapi tidak tahu cara untuk memberi lebih buruk dari seorang iblis, kata si Sister. Atas nama utusan dewa, aku akan memurnikanmu. Memurnikan? Mungkinkah? Kata si orang itu. Kalian semua mau dibesarkan seperti hewan di sini. Aku lebih baik mati. Ayolah, setelah 18 tahun kalian tidak punya pahlawan. Master Apostle, aku tidak akan lari lagi, tolong ampuni aku. Sementara itu orang yang satunya lagi mau meminta pengampunan. Dasar memalukan, apa yang kau lakukan, iblis menggodamu. Kami akan mengampunimu dan dewa juga. Terima kasih Lord Apostle, terima kasih, sambil menunduk. Ini akan dimulai, dia akan memulainya. Apa kita tidak bisa melihat proses eksekusi? Ayo terima pemurnian yang aku berikan, kata si Sister. Si Sister pun membuka roknya. Rupanya di dalam roknya ada sebuah mulut raksasa yang sangat menjijikan dan geleh. Aku akan menggunakan tubuhku untuk memurnikan semua darah di tubuhmu. Lalu si pria pun melihat dengan mata kepalanya sendiri. Muka si Sister menjadi belah, menjadi 2, menjadi mulut. Ih, jangan kemari, kata si pria. Terdengar teriakan yang sangat keras. Mengarungi ruangan itu. Lalu bercak darah pun ada di mana-mana, di tembok dan di lantai. Akhirnya si pria itu pun mati. Sangat menyenangkan melihat semua ini, kata 2 orang yang lain. Sementara yang lainnya hanya bisa tertunduk dan takut. Sial, apa yang terjadi? Sementara itu, keadaan di atas kota, beberapa zombie terlihat ditabrak oleh sebuah mobil. Rupanya itu adalah Wang Bin dan rombongannya. Luar biasa, Kakak Wang, bukannya seharusnya kita mengemudi dengan pelan-pelan dan tidak menarik perhatian Walker, kata si adik Seng. Walker, boleh juga. Kenapa? Jangan terlalu sombong, kalau kau gagal, kau sendiri yang akan malu, kata si Dr. Zhu. Kalau kau takut Dr. Zhu, lain kali jangan ikut. Siapa yang takut? Kendarai mobilnya dengan benar, lihat ke depan, bangsat, sambil sinis.
Yue, tarik perhatian semua Walker. Wang Bin, seseorang bicara dalam radio. Kita sudah memasuki kota, dan seperti yang terlihat di peta, pusat penelitian di mana penelitian itu berada di dekat kita. Ayo temukan penyimpanannya lebih dulu, kata seseorang di radio. Oke, tidak masalah. Bagaimana kalian? Aseng, terlihat seseorang menggunakan topeng Pikachu. Apakah mereka adalah Anbu juga yang mengawasi Wang Bin? Brother Wang, gerbang ini terkunci, apa aku mau menghancurkannya? Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Aku punya mainan. Lihat ini, mainan baruku. Rasakanlah, torpedo di mobil. Kakak Wang, bukannya ledakan itu sedikit berlebihan? Hahaha, sepertinya memang benar terlebihan. Selalu seseorang pun memarahi Wang Bin di radio. Apa yang kau lakukan, Wang Bin? Dasar bodoh. Apa kau gila? Bagaimana dengan rencana menyusup? Kenapa kau membuat ledakan? Dasar tolol. Apa ada banyak walker di sini? Kita akan menarik perhatian. Ayo cepat sembunyi. Jadinya kita akan mudah untuk mengumpulkan emas dan perak nantinya. Peluru ada banyak kan? Apa kau datang ke sini untuk main-main? Kata si Kapten Zhou. Rupanya itu si Kapten Zhou yang memarahi Wang Bin. Yue dan Miao Miao bersamamu untuk menyingkirkan para walker. Kau benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu, Wang Bin. Kau masuklah duluan Yue. Aku akan bergabung dengan penjaga nanti. Senjata jarak dekat ini sangat nyaman. Rupanya Yue dikasih gergaji mesin. Semakin banyak walker. Yue pun bersemangat dengan Chen Xiao-nya. Xiao, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi kalau Yue dan Miao terluka, aku tidak akan melepaskanmu, kata Kapten Xiao. Majulah. Yue dan Miao pun langsung menerjang zombie-zombie itu. Hiya, sambil menembak dan membunuh beberapa zombie. Wah, aku di sini. Siang, ini sangat mudah. Xiaoqiang dan Zhu, ayo kita masuk. Kapten perusahaan Liu Saseng dan Achen, kalian tetap di luar. Aku akan segera menemukan sesuatu. Apa maksudmu, Wang Bin? Kenapa tidak ada perintah untukku, kata si Dokter Zhou. Nah, apa maksudmu? Kau sendiri yang meminta untuk ikut. Aku tidak menghitungmu sebagai anggota timku. Kau terlalu sombong, kata si dokter sambil marah. Kakak Wang adalah kapten tim kita, jadi ayo kita ikut perintahnya, kata si Achen. Kau pikir kau siapa? Anggota tim pembersih rendahan berani memerintahkan staf junior sepertiku, kata si dokter. Apa kau tidak keterlaluan, Dokter Zhou? Ini untuk kebaikan kita semua. Berhentilah berdebat, kata si kapten. Jangan buat kerusuhan apapun lagi, Wang Bin. Ayo kita pergi deh. Di sini sangat menjengkelkan. Lalu Wang Bin pun masuk ke dalam gedung. Saat sekunder terhubung dengan kekuatan cadangan. Rupanya itu adalah zombie yang sedang bicara, tapi dia terkeburu disekop kepalanya oleh seseorang. Sementara itu langsung ditembak oleh Kapten Zhao. Sakit ini menyedihkan. Skop pun diambil setelah menjadi zombie. Dia bergumam tentang pekerjaannya. Ini sangat menyedihkan. Setelah menjadi walker, dia bergumam tentang pekerjaannya. Dasar idiot, menggunakan perusahaan untuk memahami walker. Itu adalah tindakan yang bodoh. Mereka masih menyimpan ingatan terpenting sebelum terinspeksi, dan itu bukan berarti mereka masih memiliki emosi, kata si dokter. Aku tidak mengerti kenapa orang bodoh seperti sangat disukai oleh bos. Wang Bin pun yang kesal. Aku cuma mengungkapkan perasaanku. Kenapa kau harus berdebat denganku, sialan? Hei, sabar-sabar kakak Wang. Tanpa disadari mereka menuju suatu ruangan. Pintu ini terkunci rapat, tidak mudah untuk dibuka. Ketebalannya memiliki 80 cm, kata Kapten Zhao. Walaupun sulit, aku akan mencobanya untuk meretas jaringan di sini. Untuk membuka pintu ini, kalian tidak perlu repot-repot. Aku akan mencoba memecahkan kodenya. Walaupun ada pemanti daya di sini, aku punya cara lain untuk membukanya. Tapi Wang Bin memiliki ide yang berbeda. Pertama, kuhubungkan kode dengan sumber daya, kemudian gunakan komputer untuk menghubungkan kunci password. Wang Bin, sial, apa ada manusia yang bisa melakukan itu? Wang Bin pun dengan cerobohnya mengeluarkan Vajrapam dan membuka pintu itu. Terlihat ada zombie yang mendekat. Rupanya zombie itu sedang menyerang Miao Miao. Namun Miao Miao masih terlalu hebat untuk zombie itu. Dia pun di-kick oleh si Miao Miao sampai kepalanya putus. Mereka pun beres membersihkan zombie. Akhirnya bersih. Seharusnya kita sudah membunuh lebih dari 1000. Aku cuma menghitung 800 saat aku menyingkirkan mereka, kata Miao Miao. Aku merasa kalau kungfuku sudah menjadi lebih kuat. Apa kemampuan kita sudah meningkat? Ayo kita pergi ke kakak Wang dan biarkan dia melihatmu. Sister Yue, aku akan pergi sekarang. Namun yang terjadi, zombie yang kepalanya buntung itu masih hidup.
Apa ini? Ada apa? Kenapa mereka masih bisa bergerak?" kata Yue. "Hehehe," terlihat seseorang tertawa. "Karena mereka kulahirkan kembali." Terlihat seseorang sedang duduk di atas di atas gedung. "Kalian tidak terlihat seperti manusia biasa. Apa kalian walker seperti kami?" Rupanya itu adalah si tutup mata, membuat seleraku naik saja. "Siapa itu?" Rupanya di sana juga ada orang lain, si tudung. "Ada apa, sister?" "Ada orang yang mencurigakan. Dia itu adalah manusia atau zombie. Cepat, identitaskan dirimu." "Adik, kalau kau adalah manusia, tolong buka tutup kepalamu," kata Aseng. "Tolong buka tutup kepalamu atau aku akan menembak. Apa kau tidak mengerti? Cepat buka tutup kepalamu," kata si Acen sambil berteriak. "Kalau tidak, aku akan menembak." Tapi yang terjadi, dar, "Jangan menembak." Rupanya seseorang menembak. Si Acen pun yang kaget. "Komandan, kenapa kau menembak? Bagaimana kalau dia jelas-jelas bukan manusia. Apa kau tolol? Berapa kali kau akan dibodohi? Apa kau tidak ingat kejadian Ratu Laba-Laba itu? Kau dibodohi oleh anak kecil dan sekarang kau akan dibodohi lagi seorang perempuan. Apa aku pernah melihat manusia yang masih bisa berdiri saat jantungnya ditembak? Jangan ragu, tembak dia," kata Aseng. "Tembak." "Sial, aku hampir tertipu." "Benar juga, aku pernah tertipu sebelumnya. Aku masih naif," kata si adik. Dia pun ditembak. Dar. Dia tidak bisa bergerak lagi. "Terima kasih, Kapten Liu. Kau tidak boleh ragu, pasti ada sesuatu yang terjadi cepat atau lambat. Aku takut membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun hal ini sudah sering terjadi padaku. Maafkan aku," kata si Acen sambil menangis menyesal. "Ngeslah tong cerik," kata dia. "Itu benar, tapi kau harus melindungi dirimu terlebih dulu. Dia perlu banyak pengalaman," kata Aseng. "Benarkah? Bagus itu. Aku akan sering minta saran kepada Kapten Liu." Hehehe. Namun yang terjadi, terdengar suatu gerakan. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di belakang. Ternyata seseorang menerjang si Aseng. Ternyata dia adalah si tudung yang kembali bangkit. Namun Aseng masih terlalu kuat untuknya. Dia pun mengkick juga si tudung itu. "Apa yang terjadi? Kau menyergapku dengan selambat itu. Kau pikir aku bodoh?" kata Aseng. "Kenapa ada walker yang lainnya?" Ternyata si tudung itu memiliki muka seperti kayu. Lihat, tangannya tumbuh lagi. Regenerasi. Dia beregenerasi. Apa? Selain itu dia membelah diri. Bodoh amat lah. Serang dia, kata Aseng. Tembak. Dadar, dadar, dar, dar. Ada suara tembakan dari luar. Ini tidak bagus. Ayo kita periksa Wang Bin, kata dokter. Ayo kita pergi bersama, Dazu. Suara tembakan itu tidak berhenti. Apa mereka menghadapi Raja Mayat? Aku juga mau melihatnya, kata si dokter. Mereka sangat merepotkan. Kakak Wang, ada orang di ruangan ini. Lalu tiba-tiba saja seorang muncul. Rupanya itulah si topeng Pikachu. Dia pun ditangkap oleh Dozu. Tunggu sebentar, aku adalah manusia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang dilakukan manusia di sini? Buka topengmu, kata Dozu. Lihat, benar aku adalah manusia. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Setelah kalian memasuki kota, aku menemukan kalian. Apa yang kalian cari? Pergilah setelah menemukannya. Ini adalah wilayah yang dikendalikan oleh 4 walker terkuat di sini. Di sini sangat berbahaya, kata si orang itu. Walker kuat? Apa maksudmu Raja Mayat? Raja Mayat, mereka terlalu kuat, disebut sebagai Raja Mayat atau sejenisnya. Di mana mereka sekarang? Bawa aku untuk menemukan mereka. Saudara perempuan, kau terlalu dekat denganku. Selain itu, kau sangat besar. Ini terbesar yang pernah kulihat, kata si orang itu. Hei, jangan memalukan adik kecil ini. Apa maksudmu? Biarlah, aku cuma panggilan. Ini adalah penduduk lain dari di sini, bukan? Kau adalah penduduk di sini. Dulu ada banyak orang yang tinggal di sini, tapi mereka tinggal di bawah tanah.